dari 1 Yohanes pasal 2. Hari ini kita akan merenungkan ayat pertama. Kita membaca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat pertama. 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon supaya Roh Kudus menuntun setiap kami mempelajari pengajaran yang demikian penting dari kitab suci, sehingga kami boleh menyadari betapa indahnya hidup di dalam Engkau, menerima keselamatan dari Kristus. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam ucapan syukur yang tidak henti-henti. Itu sebabnya ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga kami tahu apa yang terjadi pada diri kami ketika Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah membahas Yohanes menuliskan sebagai seorang bapak kepada anaknya, supaya kita jangan berbuat dosa. Tetapi meskipun kita berjuang, meskipun kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak bisa menyangkali bahwa di dalam dunia ini kita juga masih jatuh dalam dosa. Itu sebabnya di dalam bagian ini Yohanes memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita, bukan sebagai sebuah izin untuk kita sembarangan hidup dalam dosa, karena sudah dikatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi sudah berjuang, sudah berusaha, sudah melawan, namun faktanya tetap belum bisa lepas dari dosa. Di sini penghiburan dikatakan kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata pengantara, kita punya seorang pengantara. Di dalam bahasa aslinya adalah parakleton. Kita mempunyai parakleton, kita mempunyai pengantara. Kata parakleton kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi advocatus. Nah, kita mengenal di dalam Indonesia istilah advokat, pembela, seorang pengacara. Jadi istilah parakletos, istilah pengantara atau mediator, itu lebih tepat jikalau kita pahami di dalam konteks hukum. Biasanya konteks pengantara atau penghibur itu kita pengertiannya adalah dalam konteks ada orang yang susah, lalu kita memberikan penghiburan. Tetapi di dalam kitab suci, parakleton itu mempunyai nuansa legal atau hukum. Parakletos itu secara literal adalah orang yang ada di samping yang memberikan pertolongan, dan di dalam konteks pengadilan saat itu, pada waktu seseorang menuduh kita membutuhkan orang yang kredibel, biasanya adalah sahabat yang mau ada di samping kita dan memberikan pembelaan kepada kita. Nah, dikatakan Yesus adalah pembela kita, Yesus adalah parakleton, Yesus adalah pembela kita pada Bapa. Kenapa pada Bapa? Karena Tuhan itu adil, saudara. Tuhan itu kasih, tapi Tuhan itu adil. Dan manusia ini adalah manusia yang jatuh dalam dosa, dan konsekuensinya karena Tuhan adil dan manusia berdosa, maka Tuhan akan menunjuk kesalahan manusia, dan Tuhan tidak akan pandang bulu kepada kesalahan manusia. Di hadapan tahta Allah tidak ada yang bisa bersembunyi, bukan? Di hadapan tahta Allah ketika semuanya terbuka, maka tidak ada yang bisa luput dari keadilannya. Tidak ada yang bisa luput dari murka Allah. Maka bagaimana dengan kita? Tadi dikatakan kita masih hidup di dalam dosa. Dan Tuhan itu adil, Tuhan Maha Tahu, Tuhan melihat kita dan Dia akan menjatuhkan hukuman kepada kita. Dan di situ dikatakan Yesus berdiri pada Bapa sebagai pembela kita.
Saudara sekalian, kalau kita melihat tulisan Yohanes yang lain di dalam Yohanes pasal 14, Yesus menyebut bahwa Roh Kudus adalah Parakletos. Kita telah pernah membahas beberapa tahun yang lalu ketika membahas Yohanes pasal 14 mengenai divine advocate, mengenai pembela ilahi yaitu Roh Kudus. Yesus dikatakan adalah advokat. Lalu kemudian dia mengirim advokat yang lain. Yesus adalah Parakletos, lalu dia mengirim Parakletos yang lain. Mari kita melihat Yohanes 14 ayat ke-16. Jadi kita melihat Yohanes pasal 14 ayat 16, saya akan bacakan buat saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang Parakletos yang lain. Allos Parakletos. Ya, jadi penolong yang lain dalam bahasa aslinya Allos Parakletos. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi dikatakan Yesus mengirim penolong yang lain. Jadi ada penolong sebelumnya, bukan? Penolong yang lain. Saya akan mengirimkan kepada kamu penolong yang lain. Loh, penolong sebelumnya atau pembela sebelumnya siapa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dijelaskan. Parakletos itu adalah Yesus. Oh, jadi jelas sekarang. Ketika di dalam Yohanes pasal 14, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kamu Parakletos yang lain, penolong yang lain. Maksudnya adalah karena Yesus sendiri adalah Parakletos. Yesus adalah Parakletos, Yesus adalah advokat, dan sekarang ia mengirim advokat yang lain untuk mendampingi kita di dalam dunia. Nah, di sini langsung menunjukkan kepada kita, ini adalah doktrin Allah Tritunggal. Menjelaskan Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, Roh Kudus bukan sekedar sesuatu force, Roh Kudus bukan sekedar sesuatu sifat. Roh Kudus itu pribadi. Karena di sini Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan Parakletos yang lain. Saudara, kalau misalnya saya mengatakan begini, minggu depan yang khotbah adalah seorang pengkhotbah reform yang lain. Terus minggu depan saudara sudah tunggu ya, oh yang khotbah itu pengkhotbah yang lain. Yang muncul saya lagi, saudara. Terus orang bilang, loh Pak Ivan, kok Pak Ivan khotbah lagi? Loh kan bajunya beda. Nah, jadi ketika saya bicara, saya akan undang pengkhotbah yang lain. Berarti dia pengkhotbah reform, tetapi dia bukan saya. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, saya akan mengirim kepadamu penolong yang lain. Ya, itu bukan Yesus. Jadi kita melihat ada perbedaan pribadi di dalam Allah Tritunggal. Jadi bukan Bapa, lalu kemudian turun ke dunia jadi anak, naik lagi ke surga, terus turun lagi jadi Roh Kudus. Bukan demikian, itu bidat. Tetapi kita melihat ada perbedaan pribadi di dalam satu Allah. Kita melihat ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, dan ada pribadi Roh Kudus. Aku akan mengirimkan penolong yang lain. Dia adalah sesuatu yang lain dari Yesus. Pribadi Allah Bapa, bukan pribadi Allah Anak, bukan pribadi Allah Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat perbedaannya. Nah, kenapa ini adalah pribadi? Karena dikatakan di sini ada banyak hal, saudara. Yang pertama adalah karena di sini penyebutannya di dalam bahasa Yunani menggunakan gender maskulin. Sehingga terjemahan bahasa Inggris yang setia menggunakan istilah misalnya he, menggunakan istilah his untuk penerjemahannya karena gendernya maskulin. Lalu yang kedua, kenapa ini pribadi? Kalau saya misalnya bilang sama saudara-saudara sekalian, minggu depan saya akan kirim seorang yang lain. Kalau sudah seorang ya orang ya saudara ya. Atau misalnya saya mengatakan, saudara-saudara sekalian akan ada kejutan yang lain minggu depan. Ya, terus saudara ada apa ya? Ada yang akan datang. Yang akan datang ini dia, loh saya sebut dia loh. Pria ini, pria gitu kan. Akan mengajar saudara. Oh, pria yang mengajar. Akan mengingatkan saudara apa yang saya khotbahkan hari ini. Dia itu akan menguatkan saudara. Kalau saudara misalnya diseret, lalu kemudian diminta pertanggungjawaban, dia akan seketika itu juga memberitahu saudara apa yang harus saudara katakan. Jangan membuat dia sedih ya, jangan membuat dia berduka.
Nah, saudara, kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa dia itu pribadi. Dia akan mengingatkan, dia akan mengajar, dia akan menegur, mengingatkan kita akan dosa kita. Dia akan membukakan kita akan fakta adanya keadilan dan penghakiman Allah. Itu pribadi. Jadi nggak mungkin, oh itu adalah kaset. Enggak, saudara. Saudara akan katakan itu adalah pribadi. Nah, jadi dengan deskripsi ini dalam Yohanes pasal 14 ketika Tuhan Yesus mengatakan parakletos yang lain, ini bicara mengenai pribadi. Dia adalah parakletos sama seperti saya, tetapi dia berbeda. Nah, saudara, kata yang digunakan kan tadi alos ya, alos parakletos. Di dalam bahasa Yunani ada heteros, ada alos. Ini menunjukkan kata yang lain. Heteros, istilah heteros itu menunjukkan sesuatu yang sama sekali lain. Tetapi istilah alos itu menunjuk sesuatu yang lain tapi masih sama jenis. Jadi kalau misalnya saya ambil minum, saudara, saya ambil air, terus kemudian saudara minum air, terus saya mengatakan saya ambilkan air yang saya ambilkan minuman yang lain ya, saya ambilkan merek lain saudara, tapi jenisnya juga masih air. Oh saudara minum, iya ini yang lain. Ini bukan merek air kemasan itu, tapi ini juga air. Ya memang berbeda, mungkin ada sedikit perbedaan komposisi mineral dan sebagainya, tetapi ini adalah air. Nah saudara, tetapi ketika saya memberikan Coca-Cola, itu heteros. Itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah jadi saudara, alos parakletos itu menunjuk sesuatu yang berbeda, yang bukan pertamanya, tetapi masih ada kesamaannya. Maka ketika Yesus menunjuk bahwa Roh Kudus adalah parakletos yang lain, dia adalah pribadi yang ilahi sama seperti Kristus, tetapi pribadi yang lain. Pribadi yang lain, tapi sama-sama pribadi dan sama-sama ilahi. Saudara sekalian, maka Yesus sebagai advokat mengirim Roh Kudus yang adalah advokat bagi kita. Dan sebagai advokat, tugas Yesus adalah bersyafaat bagi kita. Nanti kita akan lihat beberapa ayat, misalnya dalam Roma pasal 8, Ibrani pasal 7, menunjuk Yesus sebagai parakletos, sebagai pembela, itu ada di samping Bapa, lalu berdoa bersyafaat bagi kita. Nah sekarang setelah kita melihat ya, Yesus parakletos, mengirim parakletos yang lain. Sekarang kita akan lebih tajam lagi memahami. Pengertian parakletos itu harusnya kita pahami seperti apa. Nah saudara-saudara sekalian, bagi orang perjanjian lama, konsep parakletos itu bukan sesuatu yang asing. Meskipun istilah parakletos itu adalah istilah Yunani, tetapi tindakan seperti seorang parakletos itu sudah muncul semenjak kitab Kejadian. Di dalam perjanjian lama ada begitu banyak contoh tindakan advokasi manusia di hadapan Tuhan. Mereka melakukan tindakan-tindakan pembelaan, melakukan tindakan-tindakan advokasi. Tetapi mereka memang tidak bisa disebut sebagai sang parakletos. Yang berhak disebut sang pengantara cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita bisa melihat tugas-tugas ini secara tersebar dalam perjanjian lama sudah dikerjakan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi bayang-bayang dari apa yang digenapi dalam Kristus Yesus. Misalnya saudara, Abraham. Ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom, Tuhan panggil Abraham. Pada waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan kasih tahu, Sodom itu demikian rusak. Tuhan menuduhkan, nih loh Sodom. Lihat Sodom, apa yang mereka lakukan. Mereka tidak hidup berkenan di hadapanku. Tuhan memberikan tuduhan. Nah kalau Tuhan sudah berikan tuduhan, siapa yang bisa berkelit? Kalau segala hakim sudah menunjukkan kesalahan, siapa yang bisa naik banding? Tetapi menarik di sini saudara. Abraham berdiskusi dengan Tuhan. Oh Tuhan tolong, kalau ada orang yang benar, tolong jangan Sodom ini dihancurkan. Dan Tuhan berbincang dengan Abraham. Di sini Abraham berperan, berfungsi sebagai seorang pensyafaat. Berdoa di hadapan Bapa, Tuhan tolong jangan hancurkan. Tuhan tolong jangan timpakan kesalahan itu. Dan tentu saja
perbincangan antara Abraham dan Tuhan itu adalah perbincangan yang demikian indah, menjadi contoh dan teladan. Tetapi Tuhan sudah berkehendak, dan kehendak Tuhan itu sudah mutlak adanya. Akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan, tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada Lot dan 2 anaknya. Nah, jadi kita di sini diajak untuk melihat bagaimana karya syafaat Kristus itu muncul dalam perjanjian lama sebagai seorang Abraham yang bersyafaat bagi kota Sodom, berdoa kepada Tuhan. Nah, kasus berikutnya dalam kisah Abraham adalah ketika Abraham berdoa bagi Abimelekh. Abimelekh itu mengambil Sarah, dia tidak tahu, dikira ini adalah gadis cantik, dia mau beristri dan Abraham bilang ini kan saudaranya. Nah, maka kemudian diambillah Sarah dan Tuhan bertindak karena Tuhan sudah berketetapan melalui keturunan Sarah inilah akan lahir nanti garisnya Mesias, dan itu adalah ketetapan Tuhan yang tidak boleh digagalkan oleh siapapun. Dan ini kan gawat sekali kalau akhirnya Sarah kemudian dinikahi oleh Abimelekh, punya anak dari Abimelekh, ini menggagalkan rencana Tuhan yang pasti tidak bisa digagalkan. Dan Tuhan bertindak. Tuhan masuk dalam mimpi Abimelekh, dan dalam mimpinya itu Abimelekh harus mengembalikan Sarah dan minta Abraham berdoa buat dia. Kalau tidak, Tuhan akan menjatuhkan celaka buat Abimelekh. Wah, jadi di sini Abimelekh ketemu Abraham, cerita mimpinya dan minta Abraham bersyafaat buat dia. Jadi saudara, di sini kita melihat ya idenya ya. Ada orang yang dituduh, ada orang yang akan mendapatkan celaka. Lalu ada orang lain yang harus berdoa kepada Tuhan, meminta supaya orang itu dilepaskan dari hukumannya. Saudara akan menjumpai topik ini begitu banyak dalam perjanjian lama. Nah, setelah kita telusuri itu saudara, baru kita sadar, oh itu maksudnya. Semua kejadian dan perjanjian lama digenapi jelas sekali dalam Kristus. Ketika Kristus dikatakan dialah Parakletos, harusnya orang-orang perjanjian lama langsung sadar, oh itu. Semua syafaat itu mereka semuanya mendoakan, tapi kekuatan kuasanya dari mana? Hanya Kristus satu-satunya yang bisa menjadi Parakletos. Dalam kitab Ayub saudara, dalam kitab Ayub konsep mediator ini muncul. Banyak sekali muncul saudara. Beberapa hal misalnya saya singgung dalam pasal 33 kitab Ayub. Di dalam pasal 33, jadi di pasal-pasal sebelumnya itu kan Ayub mengeluh ya. Dia mengeluh, kenapa hidupku seperti ini? Aku tuh seolah-olah merasa jauh dengan Tuhan. Aku ingin bicara sama Tuhan, tapi tidak ada yang menjadi mediator antara aku dan Tuhan. Lalu pasal 33 di situ Elihu, seorang teman Ayub itu berkata-kata bahwa indahnya jika ada seorang mediator yang mendoakan kita di hadapan Tuhan, yang doanya itu didengar oleh Tuhan. Maka ketika kita di dalam kesusahan, lalu kemudian ada seorang mediator, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan, lalu orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Betapa indah hidup orang itu. Ini konsep Parakletos muncul. Dan nantinya ketika Ayub sudah selesai dilatih oleh Tuhan, dia sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Ayub mau direstorasi kehidupannya oleh Tuhan. Tuhan bilang sama Ayub dan teman-teman Ayub, bahwa teman-teman Ayub akan diampuni dosanya oleh Tuhan karena mengatakan hal yang tidak patut, berdosa, sudah menuduh Ayub yang bukan-bukan. Tuhan mengatakan saya akan ampuni, tetapi syaratnya adalah Ayub harus berdoa bagi teman-temannya. Apa enggak aneh saudara? Apa enggak aneh? Jadi saya akan ampuni kamu, tapi syaratnya orang itu harus doakan buat kamu. Saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Konsep Parakletos. Oh, kalau begitu Pak, orang itu gak akan diampuni Tuhan ya Pak, kalau saya tidak berdoa buat dia. Bukan begitu. Saat itu Tuhan sedang mengajarkan. Ada orang yang berdoa, lalu doanya didengarkan oleh Tuhan dan orang itu diampuni oleh Tuhan. Ini konsep Parakletos yang muncul di dalam perjanjian lama. Di dalam kasus Musa, saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam teologi doa Musa yang bersyafaat bagi orang Israel. Di situ kita melihat konsep Parakletos jelas sekali. Tuhan marah pada Israel. Israel menyembah berhala. Tuhan murka. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, saya akan hancurkan bangsa ini. Nah, di hadapan Tuhan, siapa yang berani bertahan? Mau membela apa sekarang di hadapan Tuhan? Lalu kemudian di dalam kesulitan yang demikian besar itu,
Musa berdoa kepada Tuhan. Musa bersyafaat kepada Tuhan. Dia mau meredakan murka Tuhan. Sampai akhirnya di situ saudara-saudara sekalian. Musa bilang, Tuhan, kalau begitu, kalau Tuhan mau hancurkan mereka, hancurkan juga saya, coret nama saya dari buku kehidupan, dari bukumu. Lalu Tuhan menjawab, tidak bisa Musa. Siapa yang salah, ya dia yang harus dihukum. Tidak bisa seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kemudian Tuhan mengatakan, karena aku itu berkenan kepadamu. Saya tidak mau hancurkan kamu Musa. Musa mengatakan, Tuhan hancurkan aku. Kalau Tuhan mau hancurkan mereka, hancurkan aku sekalian. Tuhan mengatakan, tidak, saya tidak mau hancurkan kamu. Kamu berbuat benar. Saya berkenan akan kamu kok. Saya suka akan kamu kok. Kalimat Musa berikutnya luar biasa. Tuhan, kalau engkau berkenan akan aku, ampuni mereka. Ini Parakletos. Tetapi saat itu permintaan Musa tidak bisa bukan atas dasar apa. Musa mempunyai kekuatan untuk jasanya diimputasikan, dikenakan kepada orang lain. Itu nanti menjadi bayang-bayang, menjadi gambaran apa yang akan digenapi oleh Sang Parakletos. Oh Tuhan, kalau engkau berkenan kepadaku, engkau tidak mau memusnahkan aku karena engkau berkenan padaku. Oh Tuhan, lihatlah mereka, ampuni mereka karena engkau berkenan kepadaku. Konsep advokat yang ada dalam perjanjian lama. Nah saudara, kan nanti hari Jumat ada PA yang akan dibawakan oleh Bapak Cek Kawira ya. Nah jadi kalau kita melihat termasuk doanya Daniel, itu adalah doa, kita melihat ya unsur sifat Parakletos ada di situ. Di mana ketika Daniel tuh mengambil dosa seluruh bangsanya dan dia mengakui dosa seluruh bangsanya. Apakah Daniel melakukan tindakan seperti itu? Satu hal kalau saudara membaca dan bagian ketika Daniel bersyafaat ya, saudara kan geleng-geleng kepala. Kayaknya enggak deh Daniel, kamu enggak ikutan deh, kamu righteous deh, kamu benar. Yang kayak begitu itu bukan kamu. Yang kayak begitu itu orang-orang yang fasik gitu loh, penyembah-penyembah berhala itu. Daniel, kamu bukan penyembah berhala. Maka di dalam teologi kita melihat ada komentator yang mengatakan ini menunjukkan bagaimana nantinya gambaran Kristus yang mengambil dosa umat manusia ditimpakan kepada dirinya sendiri untuk akhirnya naik kepada kayu salib. Jadi saudara-saudara sekalian, ide mengenai advokasi ini sudah muncul di dalam perjanjian lama. Sehingga ketika orang muncul kata Parakletos, bayangannya itu bukan orang yang curhat dong, kamu ada kesulitan apa? Oh kamu adalah penghiburku ya, Parakletosku ya. Kamu memberikan penghiburan, oke deh aku curhat-curhat supaya aku terhibur. Bukan begitu saudara gambarannya. Penghibur yang dimaksud adalah kita terhibur karena pada waktu kita mau dijatuhi hukuman, ada orang yang berdiri di depan sang hakim dan mengatakan, tunggu Pak Hakim, saya mau memberikan pembelaan saya mau bersyafaat, saya mau mengajukan permohonan, jangan kau timpakan kepada dia. Nah inilah yang disebut sebagai Parakletos. Yesus di hadapan Bapa dikatakan menjadi pembela kita. Nah maka kan Yesus sebagai Parakletos ini sentral saudara. Karena waktu Bapa menuduh, siapa yang bisa meredam murkanya? Nanti kita ketika masuk di dalam minggu-minggu akan datang mengenai propisiaton. Yesus yang menudungi kita dari murka Allah, propisiaton. Itu seperti tutup di dalam bait suci, di dalam tabut perjanjian itu saudara ada satu tutup, itu disebut propisiaton ya. Jadi sesuatu yang menutup. Maka Kristus itu menutup kita sehingga kita diluputkan dari murka Allah. Nah jadi peran Kristus sebagai Parakletos itu sentral. Dia membela kita, dia melakukan sebuah syafaat bagi kita. Nah kalau kita membaca Matius pasal 10, kita akan bisa mengerti makna Matius 10 dengan jelas ketika kita memahami konsep Parakletos. Mari kita baca Matius 10 ayat 32 dan 33. Saya akan bacakan buat saudara.
Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah ini saudara, kalau mau memahami konteks ayat ini, adalah saudara harus memahami konteks apa itu parakletos. Kalau kita berani menyangkal Yesus, kalau orang berani menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku. Kalau orang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi kalau kita percaya pada Yesus dan mengaku Yesus di depan manusia, waktu murka Allah ditimpakan pada kita, hei pendosa, Yesus berdiri, aku mengenal dia, ya Bapa. Selamat saudara kita. Karena barang siapa yang mengakui Yesus di depan manusia, Yesus mengakui dia di depan Bapa. Tetapi ketika murka Allah timpa dan kemudian Allah Bapa misalnya ya mengatakan, apakah engkau mengenal dia anakku? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Mati kita. Dia apakah tidak bersalah? Saya tidak kenal dia, dia bersalah. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan akui dia di depan Bapa. Barang siapa berani menyangkal aku di depan manusia, aku akan sangkal dia di depan Bapa. Aku tidak akan mengatakan mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Jadi saudara-saudara sekalian, Kristus melakukan advokasi terhadap tuduhan yang paling tak terelakkan, yaitu murka keadilan Allah. Tidak ada yang bisa naik banding. Nah saudara-saudara sekalian, tetapi selain murka keadilan Allah, ada oknum yang menuduh kita juga. Dan oknum ini tidak seperti Allah yang menyatakan keadilan apa adanya, yang adalah paling adil, yang paling berhak. Tetapi oknum ini adalah oknum yang memang sengaja mau menjatuhkan kita. Dan selain tuduhan dari Allah yang motivasinya adalah benar dan baik, ada tuduhan yang motivasinya jahat dari iblis. Nah ini ada dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat saudara. Wahyu pasal 12 ayat 10. Ini tuduhan berikutnya yang dicatat dalam kitab suci. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Jadi setan disebut pendakwa saudara-saudara kita. Jadi konteksnya sedang bicara mengenai peperangan antara iblis dengan kerajaan Allah ya saudara. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Oh jadi di hadapan Allah kita, iblis siang dan malam mendakwa kita. Jadi sudah memang pengadilan objektif dari Tuhan. Masih iblis itu saudara. Tiap hari siang dan malam mendakwa kita. Siapa yang berani membantah saudara? Tetapi kita bersyukur karena dikatakan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi siapa yang bisa lepas saudara kalau didakwa siang dan malam? Siapa yang berani membantah? Siapa yang bisa berkelit? Siapa yang punya kecerdasan untuk membantah sang iblis? Karena si licik itu mungkin akan membawa semua bukti menelanjangi kejahatan kita dengan bumbu-bumbunya dan sebagainya. Bagaimana kita berkelit kalau seluruh dosa kita dibuka, diekspos. Kebobrokan kita semuanya dibongkar, kita ditelanjangi di depan pengadilan ilahi. Tidak ada yang bisa saudara. Orang kalau masuk dalam kehidupan kita, siapa sih yang gak bisa cari celahnya kita. Apalagi iblis yang tahu 100% isi hati, tindakan kita, tingkah laku kita, dia akan bongkar, akan ekspos, dia akan mati-matian hantam kita habis-habisan. Dan dakwaan itu bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tapi ekspos serangan itu dikatakan siang dan malam. Jadi tanpa pertolongan Kristus, setiap kita pasti binasa. Pasti binasa. Pernahkah saudara dibully? Dibully misalnya di medsos kah atau di mana? Dihakimi rame-rame.
Kalau sudah dihakimi rame-rame, bagaimana saudara membela diri? Mau bicara apapun saudara akan sulit, apalagi yang membuli orang-orang pintar, yang pandai mengajukan bukti-bukti, yang pintar memelintir kata-kata. Maka apapun sudah tidak bisa kita lakukan, mungkin kita hanya bisa menangis, menangis pun tidak ada gunanya. Kita merasa lemah, marah, takut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin iblis membongkar kemalasan kita, bohong, dia itu ke gereja cuman karena ini, motivasinya karena itu, dia bukan orang baik, semua dibongkar. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin setelah semuanya disodorkan, kita tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi puji Tuhan, Kristus berdiri pada Bapa, sehingga kita berlindung di belakang Kristus. Dan Kristus menantang setiap tuduhan. Dan dia akan mengatakan, lihatlah akan aku, ya Bapa. Jikalau engkau berkenan kepadaku, biarlah engkau berkenan kepada anakmu ini. Saudara-saudara sekalian, sehingga di hadapan tuduhan itu, kita hanya cukup mengaku dosa. Seperti yang diajarkan Yohanes. Kau melakukan ini? Iya Bapak. Benar semua tuduhan itu? Iya Bapak. Kau betul-betul melakukan itu? Iya Bapak. Tetapi aku menyerahkan hidupku kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mengenai tuduhan-tuduhan yang lain tidak dibahas dalam khotbah ini. Saya pernah membahas misalnya di dalam speak ketika penderitaan begitu sengit. Maka saat itu kadang-kadang ada tuduhan, apakah aku ini anak Tuhan apa tidak? Nah di situ peran Parakletos yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dan kita sama-sama bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Nah itu ada ketika menghadapi tuduhan di dalam dunia. Nanti juga ada tuduhan iblis menuduh kita, mengajak kita menuduh Allah. Ada nanti iblis menuduh kita di depan manusia lain. Dia bikin ulah segala macam, memfitnah kita di depan orang lain. Nah di situ peran Roh Kudus sangat penting. Kadang-kadang saudara sekalian kita dituduh, saudara sudah berbuat sebaik apapun, sebenar apapun, masih salah. Itu tuduhan yang kadang-kadang iblis juga pakai orang lain untuk menuduh kita. Nah di situ Roh Kudus sebagai penghibur, memberi kekuatan. Kita tidak patah arang, kita tidak patah semangat, kita terus berjuang. Kenapa? Karena Tuhan adalah pembela kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 33 dan 34. Satu ayat yang sangat indah sekali. Roma pasal 8 ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela atau menjadi Parakletos bagi kita. Tidak ada lagi yang bisa menjadi penuduh kita. Tidak ada orang yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Demikian dicatat di dalam kitab suci. Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang yang menggugat orang pilihan Allah. Kristus Yesus bangkit. Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia adalah pembela kita. Puji Tuhan. Karena kita memiliki pembela. Ketika saudara terus berjuang, terus iblis terus menuduh engkau. Selain dia menuduh di hadapan Bapa, dia masuk dalam hati nuranimu. Terus tuduh, kamu bukan anak, kamu pendosa, kamu cilaka, sudah kamu mati saja, kamu pergi saja, kamu menyerah saja, sudah jadi orang jahat saja, terus menuduh. Ingatlah nasihat Yohanes. Siapa bisa menggugat orang pilihan Allah? Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara sekalian, tetapi apa keunikan Yesus sebagai sang pembela? Kenapa dia disebut sebagai sang pembela? Karena di sini dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal kedua ayat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama ini, bahwa Yesus yang adalah pembela itu adalah pembela yang adil. Jadi dia adalah sang pembela dan dia adalah sang adil, dikayon sang adil. Dia itu adil atau righteous saudara, dia
tidak ada kesalahan. Jadi pengertian adil di sini, dia adalah pengantara yang adil. Adil itu dikaion ya, dikaion itu artinya tegak saudara, tidak menyimpang. Dike, tegak ya. Jadi dikaiosune, dikaion itu adalah benar karena dia sesuai dengan hukum. Nah ini diterjemahkan adil ya. Kadang-kadang seringkali dalam Alkitab bahasa Indonesia Perjanjian Baru, kata dikaion, dikaiosune diterjemahkan benar. Nah di dalam konteks ini adil, bisa dua-dua. Dikaion itu bisa benar, bisa adil. Idenya begini, yang disebut sebagai dikaion itu. Kalau misalnya kita melihat ada peraturan, saudara mengikuti peraturan itu, nah itu saudara disebut benar, dikaion, karena ikut peraturan. Sangat berbeda dengan aliteia ya, aliteia itu benar karena saudara itu sesuai dengan faktanya. Misalnya, manusia hanya bisa diselamatkan karena manusia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah itu benar tuh, sesuai faktanya itu. Nah itu disebut aliteia. Karena apa yang saudara ketahui sesuai dengan kebenarannya. Maka di situ disebut aliteia. Tetapi dikaiosune itu benar karena apa? Karena ada peraturannya, lalu saudara mengikuti peraturannya, saudara disebut benar. Orang benar dalam pengertian bukan orang yang pengetahuannya benar. Orang benar karena apa yang diperintahkan Tuhan dia jalankan, disebut orang benar. Nah, jadi ini yang disebut dengan dikaion. Jadi Kristus itu tidak ada cacat berarti. Kristus berarti 100% taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sini kita gagal, Kristus tidak gagal. Maka disebut dia adalah sang adil. Karena dia tidak pernah menyimpang, dia selalu tegak, dia selalu lurus, dia selalu benar di dalam melakukan semua kehendak Bapa. Nah jadi dengan demikian maka dia berhak menjadi pembela kita. Maka Yesus menjadi pembela itu bukan karena dia mengiba, saudara. Aduh kasihani dia ya Bapak, kasihani ya, kasihanin cek itu baik loh, dia suka bagi-bagi permen. Ya, encim itu jangan, dia suka bagi-bagi roti, ya kasihan kalau dihukum, ya Bapak ya ampuni ya. Aduh kayak begitu loh, Bapak tuh lihat tuh, orang kayak begitu, anaknya masih kecil-kecil loh. Itu dia cucunya tuh baik, dia baik sama cucunya loh. Ya jangan dihukum ya, tidak seperti itu saudara. Dia tidak mengais, tidak mengiba dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela. Kenapa saudara sekalian? Karena dia adalah yang adil, dia melakukan keadilan, dia melakukan kebenaran, lalu kebenarannya itu diimputasikan kepada kita. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 19. Kita melihat Roma pasal 5 ayat 19. Saya bacakan ya buat saudara ya, ini doktrin imputasi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Nah ini dalam teologi reform disebut imputation, dikenakan kalau pakai bahasa kitab Roma. Jadi kebenarannya itu dikenakan kepada kita. Kristus itu benar, maka sekarang kebenarannya itu dikenakan, diimputasikan kepada kita. Sehingga kita benar bukan karena kita 100% benar. Kita benar karena kita menerima jasa Kristus yang diimputasikan pada kita. Jadi ingat-ingat ya saudara ya, ini doktrin imputasi. Kebenaran Kristus yang dikenakan pada kita. Satu orang berbuat salah, semuanya ikut jatuh dalam dosa. Satu orang berbuat benar, barang siapa di dalam Kristus ikut dibenarkan. Nah, maka Kristus itu demikian penting, demikian sentral di dalam kehidupan kita. Nah, Jesus the righteous, Yesus sang benar, yang keadilannya menjadi dasar daripada semua kebenaran kita. Jadi saudara-saudara sekalian, dikatakan Yesus itu tidak berdosa oleh kitab Ibrani. Dia dicobai dalam segala hal, kata penulis Ibrani. Tetapi dia tidak berdosa, yet without sin. Jadi bahkan di dalam inkarnasi ketika Allah anak jadi manusia. Ketika dia hidup dalam dunia, dia dicobai dengan segala macam hal. Tempted in all way, but yet without sin.
tetapi dia tidak berdosa meskipun dicobai dalam segala hal. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Yesus berani melakukan tantangan terbesar etika. Kalau kamu bisa melihat kesalahan, coba tunjukkan di mana salahku, di mana dosaku. Kenapa Tuhan Yesus berani menantang begitu? Karena dia tidak berdosa, dia suci, dia sempurna. Maka itu sebabnya, karena dia suci dan sempurna, maka dia menjadi sang pembela. Nah, kita melihat keindahannya ya, jadi dia adalah Parakletos. Dan kenapa dia adalah Parakletos? Karena fondasinya adalah Dikaion, karena dia adalah sang adil. Nah, saudara-saudara sekalian, berbahagialah setiap kita, oleh karena kita memiliki pembela, memiliki pensyafaat. Kalau ada orang mendoakan kita, saudara, kita udah senang, oh ada orang memperhatikan kita, mendoakan kita. Saudara, ternyata kalau kita mengerti apa yang terjadi pada hidup kita, serangan yang terjadi pada hidup kita, wah kita akan sangat bersyukur sekali. Karena kita punya pendoa yang tidak henti-henti. Nah, saudara, kita melihat ya, ternyata serangan pada kita siang dan malam. Tadi Wahyu pasal 12, iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Saudara, ada yang pernah siang dan malam dihujat haters? Yang kalau saudara tidur bangun sudah, waduh penuh semua gitu ya, hujat-hujatan dan fitnahan. Ini orang begini, ini orang korupsi, ini orang begini, wah semua hujatan. Dan masuk akal semua, saudara. Waduh, ini pimpinan saudara semua ikut, orang-orang teman-teman saudara semua ikut, ini kok kayak begini. Nah, saudara, Anda akan paling senang kalau mempunyai orang yang terus membela Anda, bukan? Dalam kondisi seperti itu. Kok enggak ada yang belain saya dihujat terus, saya lagi kerja dihujat, lagi tidur dihujat, apa dihujat, pagi, sore, siang, malam dihujat. Dan hujatannya bukan hujatan yang sederhana, yang paling mematikan, yang merusak reputasi, yang menghancurkan, bahkan menyeret kita masuk neraka. Saudara, kita bisa lihat ya bayangannya apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kondisi begitu, saudara, ketika kita mengetahui bahwa iblis menghantam kita pagi, siang, sore, kita bersyukur bukan? Karena kita memiliki pembela, berdoa bagi kita senantiasa. Nanti dikatakan juga Parakletos, Roh Kudus berdoa bagi kita. Dan bahkan di dalam keluhan-keluhan yang tidak bisa dipahami, Roh Kudus itu mengerang, saudara. Maksudnya apa? Dia juga mengerti kesulitan kita. Dia bukan hanya sekedar membela, tapi dia merasakan pergumulan anak-anaknya. Karena dia betul-betul di samping kita. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur dan kita jadi tidak takut. Kenapa? Karena Paulus tadi mengingatkan, betapapun sulitnya kondisi kita, ingat yang duduk di sebelah Bapa itu Yesus. Dan dia yang membela kamu. Saudara, layani Tuhan baik-baik dan tidak usah takut apa yang dikatakan, difitnahkan orang terhadap dirimu. Kenapa, saudara? Karena engkau punya pembela yang lebih besar dari apapun. Misalnya begini, saudara ya. Saudara difitnah orang nih. Ya, difitnah orang. Supaya bos saudara itu memecat saudara. Dia mah Pak, saya kasih tahu ya Pak ya, dia orangnya nggak bisa dipercaya, dia koruptor loh Pak. Hati-hati, Bapak kasih dia nanti hancur uang semua perusahaan, disikat sama dia. Terus dia, Pak saya kasih tahu ya, dia itu orangnya suka fitnah orang loh. Bapak tahu nggak, dia kelihatan baik-baik ya, dia ngatain Bapak loh di belakang loh. Wah dia ngomongin jelek-jelek. Lah ini lama-lama kalau kayak begini ya saudara. Ini kan pemilik perusahaan ini kan lama-lama jengkel sama kita kan gitu. Karena ini persaingan antar pegawai. Diomongin lagi, Pak, kemarin ya dia itu saya lihat ya Pak ya di perusahaan dia mulai bikin gosip loh Pak. Dia gosipin Bapak, katanya Bapak begini. Dia udah mulai hasut orang supaya orang nggak seneng sama Bapak. Ini orang ini muka dua nih Pak, hati-hati sama orang ini. Nah kalau yang ngomong begitu saudara-saudara sekalian orang banyak dan setiap kali ngomong bos diracunin kayak begitu. Kan lama-lama orang kan juga goyah ya saudara. Sebuah kebohongan diulang 100 kali kan orang bisa mikir jangan-jangan ini benar. Kan ada percobaannya kan saudara ya. Jadi ada satu orang masuk dikasih lihat ini warna apa. Misalnya ya dia bilang merah. Terus orang berikutnya dipanggil ini warna apa? Hijau. Loh dia bingung gitu. Pertama dia bilang ini orang buta warna nih. Orang kedua masuk dilihat apa? Hijau. Lalu confident lagi. Dan yang ngetes bilang oke ya. Berikutnya ini apa? Hijau.
Setelah saudara 15 orang masuk di situ ya, dia satu-satunya yang bilang merah, yang paling benar. Semuanya janjian bohong, bilang hijau. Saudara, kemudian ketika dites sekali lagi, ditanya ini apa? Orang yang tadinya jawab merah, jawab apa saudara? Hijau. Karena dia mikir gitu loh, yang lain kok nyebutnya ini hijau, saya merah sendiri. Wah, mata saya bermasalah. Akhirnya jadi meragukan, yang diragukan diri sendiri loh saudara. Dia meragukan diri sendiri, jangan-jangan saya salah, atau saya sebut apa? Hijau. Gitu. Nah bayangkan kalau kebohongan terus-menerus diputer, lama-lama kan orang jadi mikir gitu. Ya, misalnya saudara ya, saudara lihat ada orang baik lah, ada orang baik, terus ada orang ngomong, satu orang ngomong, dia itu dia itu dulu ya pernah bunuh orang. Masa gitu? Enggak lah, orang culun kayak begitu bunuh orang gitu ya. Orang kedua ngomong, dia pembunuh orang loh. Masa? Orang ketiga ngomong, enggak heran dia begitu, dia bunuh orang. Masa? Terus suatu ketika ngelihat orang itu marah, oh iya, marah gini pasti bunuh orang. Lama-lama ya saudara, mulai ragu bener apa tidak. Orang bisa akhirnya salah pengertian. Ya kan? Nah, jadi disinilah saudara kita melihat, ketika kita hidup dalam dunia, di hadapan Bapak, di hadapan orang-orang yang lain dan semuanya, orang bisa saling terpengaruh dan sebagainya. Bagaimana kita membela diri? Bagaimana kita mempunyai kekuatan untuk masih hidup dalam dunia ini dengan hati yang lurus? Saudara-saudara sekalian, hatimu lurus karena engkau punya pembela yang di atas segalanya. Kalau misalnya bos yang digosok tadi itu, ya, punya satu orang istri yang sangat dia cintai. Dan setiap kali orang ngomong, istrinya bisikin. Kan aku udah bilang kan, mereka semua jealous sama orang itu. Gua kenal baik kok, itu temanku dari SD. Orang itu orang baik. Lihat difitnah sama yang lain. Ya, maka orang yang duduk di sebelahnya itu, orang yang dipercaya, orang yang paling tahu kebenarannya. Kalau saudara jujur, kalau saudara betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, enggak usah takut fitnah, enggak usah takut serangan, enggak usah takut berbagai macam hal yang mengganggu. Kenapa? Karena kita punya pembela. Orang salah paham Pak, itu sementara dalam dunia. Orang kemudian menyerang saya Pak, itu sementara dalam dunia. Tetapi engkau punya Parakletos di depan Bapa yang bersyafaat siang malam bagi engkau, bagi kebaikanmu. Siapa yang akan Tuhan dengar? Yesus. Siapa yang akan Tuhan dengarkan? Bukan mereka, tetapi Yesus. Mari kita dengan tekun, dengan tulus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan, aku udah jujur melayani, aku sudah jujur hidup baik-baik, kenapa semua begini, keluargaku gak mengerti aku mau memberitakan firman pada mereka, mereka tidak mengerti aku. Aku dituduh orang Kristen yang aneh-aneh dan sebagainya, padahal aku tidak melakukan sesuatu yang aneh, aku hanya jujur melakukan kehendak-Mu. Kenapa mereka begitu hanya karena aku menjadi orang Kristen? Kenapa aku perlakukan seperti ini? Saudara-saudara sekalian, jangan takut, kita memiliki pembela. Untuk sementara Tuhan izinkan hal itu terjadi pada kita, tetapi Dia adalah pembela kita. Kristus menjadi pembela kita. Tuhan, aku melayani Engkau, karena melayani Engkau jadi susah. Ada begitu banyak serangan kepada aku, ada begitu banyak fitnah, aku gak bisa mempunyai kekuatan untuk membela diriku. Saudara sekalian, kita punya pembela. Selama kita melayani Tuhan dengan jujur, dengan baik, dengan hati yang tulus, takut akan Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran, maka kita mengingat bahwa kita punya Parakletos yang ada di depan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena ketika dunia ini menanti-nantikan Sang Pembela, kami menemukannya di dalam Kristus Yesus, satu-satunya pembela. Seluruh perjanjian lama menunjukkan kami butuh seorang pensyafaat, kami butuh seorang pembela. Tuhan tolong supaya kami betul-betul boleh menghargai, kami boleh bersyukur untuk Tuhan Yesus yang menjadi pembela kami. Dan ketika kami sudah menerima betapa besarnya keindahan Kristus sebagai pensyafaat, Tuhan tolong kami juga untuk boleh menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang di sekeliling kami.
supaya mereka juga diampuni dosanya, supaya mereka juga dilepaskan dari murka Tuhan melalui iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadikan kami pensyafaat-pensyafaat ya Tuhan, karena kami percaya bahwa dunia ini membutuhkan pendoa-pendoa syafaat. Dan karena Kristus telah menjadi pembela kami, maka biarlah semangat itu turun kepada kami juga. Kami boleh juga menjadi pendoa-pendoa syafaat yang terus boleh memikirkan orang-orang lain yang dituduh dan akan binasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.